Alhamdulillah, akhirnya. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم Kamu pernah ولا pakai Zoom? يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi yang ada. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil ataupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika tidak menuliskannya. Dan apabila kamu ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Nur Afifah Az-Zahra dan Mbak Sinta yang sudah berkenan membacakan Al-Quran pada acara di siang hari ini. Bagi para peserta, kembali diingatkan untuk selalu berperilaku sopan, mematikan audio dan suara, serta menyalakan video sebagai bentuk penghargaan kita kepada pembicara pada siang hari ini. Tidak keluar masuk room, dan jika ingin bertanya, bisa menggunakan kolom chat atau dengan menggunakan ikon raise hand. Baik, para peserta semua, NEC
adalah program yang dipersembahkan oleh Princess Community, yaitu sebuah komunitas perempuan, inspirasi, dan cerdas, khusus bagi para muslimah yang ingin menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang teknik praktis berjualan di era digital. Oleh karena itu, kami memohon izin untuk memperkenalkan tim MEC, yaitu orang-orang yang berada di balik layar terselenggaranya acara ini. Oke, yang pertama saya perkenalkan Mbak Haula yang berkecimpung di dunia bisnis dengan nama Haula Toys. Yang kedua ada Mbak Nur Afifah Az-Zahra, pegiat pernak-pernik busana muslimah. Lalu ada Mbak Nur Afifah yang kedua, yang merupakan startup penyedia berbagai macam kurma. Ada Mbak Ulfah, penggiat bimbingan belajar privat yang berlokasi di Depok. Ada Mbak Sinta selaku owner dari All Shop Gamis Chic. Ada Mbak Lucy selaku owner dari All Shop Zahwa Hijab. Lalu kemudian ada Mbak Lia selaku owner dari All Shop Safia Bookstore. Lalu ada host kita, Mbak Gita, yaitu dia telah menduduki posisi level crown di salah satu bisnis networking ternama di Indonesia. Dan terakhir, saya sendiri, Diana, selaku konselor di bidang hukum, khususnya pertanahan dan legalitas corporate. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para sponsor yang sudah berpartisipasi terselenggaranya acara ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Galeri Salihah. Saya ucapkan pula terima kasih kepada Bolsing Echo. Saya ucapkan terima kasih kepada zahwahijab.id. Saya ucapkan terima kasih kepada Klinik Berkah Medika. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Gita Ros MCI. Oke, untuk semuanya saya ucapkan banyak terima kasih yang telah berpartisipasi dalam acara kita di siang hari ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman bisnisnya melalui media WhatsApp group selama kurang lebih sebulan ini, yaitu saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Tia, Mbak Rina, Mbak Livia, Mbak Aul yang sudah memberikan inspirasi dan motivasi bagi kami dan peserta MSc lainnya. Baik para peserta, berbicara tentang sales marketing, tentu setiap pebisnis mempunyai harapan ingin meningkatkan salesnya, ingin meningkatkan penjualannya, terlebih di era digital yang syarat akan persaingan. Untuk para reseller, mungkin sering dijumpai kesulitan, karena apa yang ditawarkan adalah produk yang sama, harga yang sama, dan mungkin juga market yang sama. Nah, bagaimana cara orang lain terkesan dan kemudian percaya sampai akhirnya membeli produk kita? Bagaimana caranya khalayak awareness terhadap produk usaha kita? Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang insya Allah sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Beliau adalah seorang pakar internet marketing, fashion designer, TikTok creator, dan juga menduduki sebagai Ketua Komite Muslimpreneur. Ibu dari dua anak ini mempunyai usaha dengan brand bernama Emily Hijab dan tentunya sudah mempunyai ratusan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, Mbak Ami, langsung saja kita sambut. Assalamualaikum, Teh Ami. Sudah bergabung bersama kita.
Alhamdulillah. Teh Ami, apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa, Alhamdulillah ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, Mbak Ami, mohon maaf sebelumnya. Sebelum kita memulai pemaparan materi dari Teh Ami, mungkin saya bisa memberikan sedikit info bahwa materi ini akan berlangsung kurang lebih selama 45 menit, Mbak Teh Ami. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta kurang lebih sekitar 30 menit. Dan untuk kepada para peserta, selama pemaparan materi oleh pembicara kita, bisa melayangkan pertanyaan melalui chat, melalui kolom chat, atau nanti setelah sesi pertanyaan dimulai bisa menggunakan ikon raise hand. Oke, tidak perlu berpanjang kalam lagi karena kita sudah penasaran dengan materi yang super sekali dari Teh Ami. Teh Ami, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya Teteh semua pihak panitia yang sudah menyelenggarakan acara yang keren ini untuk para muslimah, para emak-emak online shop khususnya. Iya, perkenalkan semuanya teman-teman, barangkali ada yang baru kenal sama saya, baru lihat saya. Perkenalkan nama saya, nama asli ya, yang dikasih sama orang tua itu sebetulnya Najmi Nurul Haq. Tapi nama personal brandingnya saya angkat Ami Amili. Jadi kebanyakan teman-teman yang kenal saya di dunia maya itu manggilnya Teh Ami. Kenapa saya bawa nama embel-embel Amili? Karena itu brand saya. Jadi Ami Amili. Dan itu juga sudah atas nama Ami Amili sudah atas ACC dari guru saya. Jadi katanya nama itu salah satu faktor, nama yang mudah diingat itu salah satu faktor pendukung ketika kita mau memulai personal branding. Seperti kita tahu ya, kayak artis itu kan banyak banget ya yang pakai nama panggung. Nah, mungkin salah satu faktornya itu karena mereka mau menaikkan personal branding dengan menggunakan nama panggung tadi. Makanya kenapa guru personal branding saya, yaitu tidak lain tidak bukan Kang Dewa Eka Prayoga, itu meng-ACC ketika saya, kan nama Ami Amili ini mudah diingat ya sih? Oh mudah banget, karena di situ ada repetisi gitu, Ami Amili gitu. Makanya kenapa ternyata betul ketika setelah diimplementasikan, teman-teman juga lebih mudah mengingat saya ketika saya menyebutkan nama Ami Amili dibanding Najmi Nurul Haq gitu. Gitu mungkin itu perkenalan pertama dari saya. Langsung saja mungkin kita ke materinya. Sebelumnya kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang akan saya sharingkan siang hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa diimplementasikan, dan semoga ini jadi reminder juga untuk saya pribadi, karena yang saya yakini semakin saya banyak sharing, semakin saya mengingat materi ini semakin dalam gitu. Kayak ngafalin ulang gitu. Kayak evaluasi. Oh iya, ternyata selama ini sudah berbulan-bulan saya juga tidak menerapkan materi personal branding ini. Jadi saya kuatkan lagi. Makanya kenapa saya senang banget kalau teman-teman ngajak sharing gitu. Oke, teman-teman mungkin udah banyak yang mendengar apa itu personal branding. Personal branding itu dengan bahasa sederhananya bisa kita sebut dengan citra diri. Jadi personal branding ini kita bahasakan secara sederhana itu citra diri atau persepsi orang lain terhadap kita. Jadi branding itu sendiri, kalau misalkan beberapa ahli ada yang bilang branding itu adalah apa yang orang katakan tentang kita ketika kita tidak di dalam ruangan. Jadi ketika kita nggak ada, itulah branding. Apa yang orang katakan tentang kita, itulah branding. Nah, personal branding kurang lebih seperti itu. Citra diri kita, persepsi orang lain terhadap diri kita. Kenapa sih harus banget gitu ya personal branding untuk online shop? Ya tentu tadi sudah dibacakan oleh teteh moderator. Kalau yang jualan online ini yang jualan gamis banyak, suppliernya sama, harganya sama, foto katalognya sama dari supplier misalkan. Ataupun teman-teman lain yang jualan kuliner dan sebagainya di era digitalisasi ini, kompetitornya banyak banget. Lantas apa yang membedakan kita dengan orang lain? Selain dari brand personality dari bisnis kita, atau toko online kita, branding dari toko online kita yang bisa menjadi pembeda,
salah satunya adalah personal brand. Di personality dari brand owner itu yang bisa kita explore, bisa kita angkat menjadi pembeda. Oke teman-teman, di sini ada 2 foto. Yang kiri ada siapakah itu? Kalau teman-teman lihat foto ini, ingat apa kira-kira? Boleh dimasukin ke chat, di chat. Kalau teman-teman lihat foto yang sebelah kiri, orang yang pakai sorban itu, apa yang teman-teman ingat? Tombo Ati, oke. Salawat lagu religi, oke. Tombo Ati, oke. Jadi ingatnya Tombo Ati ya? Betul. Ketika saya coba cek, ngetik gitu di Google, Opik, yang keluar itu bukan penyanyi religi atau penyanyi atau hal lain, tapi dia itu personal brandingnya udah kuat, Opik Tombo Ati. Jadi itu personal branding yang menempel di diri dia. Ketika bahkan saya ketemu sama istrinya, istri beliau, seseorang tuh bilang, Teh Ami kenalin, ini loh istrinya Opik Tombo Ati. Oh iya gitu. Oke, berarti Tombo Ati ini sudah menempel jadi personality branding dari seorang Mas Opik gitu. Termasuk seperti saya. Kalau teman-teman lihat foto ini, teman-teman ingatnya apa? Yang sebelah kanan. Itu foto saya. Emily Mungkin Hijab. saya tebak aja. Ingatnya sama Amili. Nah, itulah kenapa nama saya pakatkan dengan Amili. Jadi saya sebut Amili namanya gitu. Opik Tombo Ati. Begitulah kurang lebih. Nah, itu gambaran dari personality atau personal branding yang bisa kita bangun untuk gimana caranya orang tuh mengingat kita lebih mudah. Kalau bayang nggak teman-teman? Kalau contohnya nih, kita punya apa ya, kayak komunitas lah, misalkan komunitas princess ini, membernya ada 20 orang. Dari 20 orang ini pasti akan ada beberapa orang yang teman-teman ingat karena mereka ini punya personal brand yang kuat. Akan ada orang yang diingat, akan ada orang yang samar-samar diingat, akan ada orang-orang yang sama sekali nggak diingat. Kita mau jadi yang mana nih? Nah, hal ini sama kayak ketika kita jualan. Kita tuh mau jadi penjual yang diingat, atau kita mau jadi penjual yang oke sekali beli, terus customer-nya lupa bahkan pernah order di toko kita gitu. Atau yang sama sekali, atau samar-samar gitu. Sama kayak gitu. Jadi, kenapa kita perlu banget nih sama si personal branding ini? Supaya apa? Keberadaan kita tuh diingat orang, diingat calon peserta. Makanya, kalau misalkan teman-teman ada yang, tapi saya nggak pede untuk tampil di depan. Nanti di bawah-bawah akan saya bahas, sebenarnya personal branding tidak selamanya tentang menunjukkan siapa kita, bagaimana wajah kita, bagaimana kita, apalagi di dunia digital sekarang. Oke, kemudian sering banget ada yang nanya sama saya, personal branding berarti pencitraan dong gitu. Oke, bisa jadi personal branding jadi pencitraan, tapi kalau pencitraan itu nggak mungkin bisa bertahan lama untuk jadi personality seseorang. Karena pencitraan itu berkedok personal branding itu mereka nggak akan bertahan lama karena manusia itu pasti punya batasan dalam berpura-pura. Kita mau sampai kapan pura-pura, ya nggak sih? Capek banget kalau misalkan teman-teman ngebangun personal branding dari sesuatu yang nggak teman-teman jiwai. Nah, itu kalau kayak gitu, akan ada masa teman-teman stuck, teman-teman nyerah, nggak mau lagi melakoni personal branding. Makanya kenapa hal yang wajib kita amankan sejak awal sebelum melangkah nih, nyemplung ke dunia personal branding. Yang pertama itu senantiasa luruskan niat. Soalnya kenapa? Di personal branding ini memang agak rentan kalau misalkan kita tergelincir. Makanya kenapa harus diluruskan niatnya dari awal. Gitu, jangan sampai tujuannya pencitraan. Karena tadi sekali lagi, ya kalau misalkan mau pencitraan dan sejak awal ya silahkan, tapi kita tunggu sampai kapan personal branding itu akan bertahan kalau modalnya pencitraan. Terus sekarang akan saya bahas gimana caranya supaya personal branding kita itu enggak menjurus ke pencitraan, tapi lebih ke benar-benar mengeluarkan apa yang ada dari dalam diri kita pada publik. Ini tadi ya, kita bahas lagi kenapa harus personal branding dulu. Yang pertama,
menyebarkan pengaruh kebaikan. Teman-teman tahu kan YouTuber dengan followers terbanyak, dengan subscribers terbanyak. Contoh Atta Halilintar, Ria Ricis, kemudian sekarang selebgram Awkarin, banyak banget orang-orang famous, orang-orang terkenal yang mereka punya personal branding yang kuat dan mereka punya otoritas. Maksudnya adalah karena mereka punya pengikut yang banyak, apapun yang mereka lakukan akan banyak orang mengikuti. Nah, apa kita nggak mau tuh terjun kayak gitu? Terjun kayak gitu maksudnya bukan kayak Awkarin, bukan kayak Religious dan sebagainya, tapi lebih ke gimana caranya kita dikenal, bukan terkenal. Maksud dikenal, kalau terkenal itu semua orang tahu. Semua orang tahu, oh ya itu Ariel Peter Pan. Gue tahu, oh iya itu dia penyanyi gitu. Tapi kalau dikenal, karena kita kan tujuannya bukan menjadi artis kan, personal branding emak-emak gitu, rempong sama anak-anak, rempong sama cucian, boro-raah, bahasa Sunda ya, keluar bahasa Sundanya, boro-boro gitu, maksudnya mau kece, tampil, ini itu gitu, kayak artis. Bukan itu tujuan personal branding kita, bukan itu. Tapi tujuan personal branding kita untuk dikenal. Bedanya terkenal, kalau terkenal itu semua orang kenal. Ketika kita nanya, kamu tahu nggak itu? Contohnya public figure. Dia tahu itu, tahu artis itu, tahu artis itu. Tapi kalau dikenal, kita cukup dikenal dengan baik oleh lingkaran atau target market kita. Kalau misalkan teman-teman mau terkenal ya silahkan. Tapi menurut saya ketika di awal, apalagi tujuannya untuk bisnis, dikenal aja udah lebih dari cukup. Dikenal sama target market kita. Apalagi kalau kita bisa, setelah dikenal itu, kita bisa menyebarkan kebaikan. Jadi salah satu tadi ya, kenapa personal branding itu penting, kita harus punya otoritas. Gimana diri kita itu bisa menggiring orang lain dalam kebaikan. Ketika kita mempunyai pengaruh. Kemudian kedua, meninggalkan jejak. Kita hidup itu kan nggak selama-lamanya di sini gitu. Kita nggak pernah tahu kita dicabut nyawa kapan sama Allah, kita dikasih umur sampai berapa. Apakah kita mau jadi orang yang tadi aku sudah analogikan dalam sebuah komunitas? Apakah kita mau jadi orang yang samar-samar diingat? Jadi orang oh iya nama itu pernah dengar, oh iya Teh Ami aku pernah dengar gitu. Ketika kita meninggal, atau jadi orang yang diingat banget karyanya, diingat banget kontribusinya, diingat banget bantuan-bantuannya buat orang lain, atau jadi orang yang sama sekali gak diingat. Ketika kita meninggal, orang lain disebut nama kita, oh iya Teh Ami itu, oh siapa ya, gak tahu gue gitu kan. Kita pilih, kita menjadi yang mana. Pasti keinginan fitrah kita, harusnya keinginan kita jadi orang yang meninggalkan jejak kebaikan dong. Meninggalkan jejak karya, meninggalkan jejak di hati setiap orang. Gimana bisa diingat kebaikannya gitu. Ketika kita meninggal, kita meninggalkan karya. Terus ada juga loh yang personal brandingnya tuh dia dikenal banget orang-orang, jadi orang yang banyak hatersnya gitu. Dikenal, diingat sama orang-orang, tapi hatersnya banyak gitu. Ketika dia nggak ada, apa yang diingat? Berarti yang diingat keburukannya. Nah, jangan sampai kita kayak gitu. Makanya kenapa tadi di awal harus selalu luruskan niat kita itu membangun personal branding untuk meninggalkan jejak yang baik. Kemudian yang terakhir, membangun kepercayaan. Nah, kalau misalkan kita sudah punya kepercayaan, yang tadi kan kita punya banyak followers, kita punya banyak pengikut. Followers itu tidak hanya selalu dalam jumlah followers Facebook, followers Instagram, dan sebagainya ya. Followers itu kita artikan sebagai pengikut. Pengikut itu siapa sih? Ya orang-orang di sekitar kita juga bisa jadi pengikut. Gimana caranya kita jadi orang yang berpengaruh? Disitulah kita bisa membangun kepercayaan. Semakin kita dipercaya, semakin orang itu akan merasa lebih aman untuk bermuamalah sama kita. Benar nggak? Semakin kita dikenal, semakin kita dipercaya sama orang, orang itu akan semakin mudah untuk belanja di toko kita. Kurang lebih kayak gitu. Oke, selanjutnya. Lanjut masuk ke rumus. Rumus memulai personal branding. Jadi, banyak orang yang begini, tapi aku tuh harus mulai dari mana gitu. Bikin personal branding tuh gimana caranya? Oke teman-teman, aku info dulu ya. Aku ngebangun personal branding Ami Anili dengan followers di Instagram yang sekarang cuma 26.000 gitu. Kemudian di Facebook juga cuma ribuan, tapi setidaknya aku punya pengikut gitu.
aku punya orang-orang yang dikenal. Itu aku bangun selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun, aku nggak berhenti sharing di Instagram, aku nggak berhenti sharing di Facebook. Gitu. Dan sekarang aku ngebangun lagi personal branding di TikTok. Sekarang followersnya di 69.000. Nah, apa yang bisa teman-teman lihat dari sini? Artinya apa? Personal branding itu nggak bisa kita lakukan tiba-tiba. Oh ya udahlah beli followers. Oh ya udahlah dengan hal-hal instan. Nggak, personal branding itu dibangun. Personal branding itu dibangun. Jadi yang tadi aku bilang, artian angka followers Instagram, followers Facebook tidak ada artinya apa-apa kalau kita cuman ngedapetin angka itu misalkan dengan cara beli followers dan sebagainya. Yang penting itu dikenalnya benar-benar dikenal karena karya, benar-benar dikenal karena value gitu. Itu yang akan membuat orang ingat sama personal branding kita. Makanya kenapa ini rumus memulai personal branding yang mudah ya. Ini aku rangkum dari semua teori personal branding yang banyak banget step by step-nya karena ada brand arsitektur dan sebagainya. Ini aku rangkum jadi rumusnya SKP. Teman-teman bisa screenshot atau nanti bisa dibaca ulang atau mau dicatat silahkan. SKP. Yang pertama, mulai personal branding dari apa yang kamu sukai. Dan ini, rumus ini tuh sebenarnya kayak semacam supaya kita juga nggak ngebangun personal branding yang sifatnya ke pencitraan. Jadi kalau mau bangun personal branding yang murni dari dalam diri kita, inner beauty kita yang keluar, personality asli kita yang keluar, yang pertama itu mulai dari apa yang kamu sukai. Maksudnya apa? Contoh hobi, dari hobi. Hobi kita apa sih? Apa sih yang kita senang? Kita senang gambar. Oh ya, atau kita senang ngomong di depan umum, public speaking misalkan. Atau kita senang berisik nggak ya? Oke, lanjut ya. Apa yang kamu sukai, apa yang kita sukai, berangkatlah dari apa yang kita sukai. Senang nyanyi, oke, kita bisa berangkat dari situ. Senang kopi, kita bisa berangkat dari situ. Senang nulis, misalkan, kita bisa berangkat dari situ. Oke, silahkan. Jadi ini PR juga ya, rumus memulai personal branding ini bisa jadi PR buat teman-teman peserta webinar hari ini. Nanti dari 3 poin SKP ini silahkan teman-teman uraikan dan teman-teman isi sesuai dengan personality diri masing-masing. Supaya apa? Supaya nanti ketika praktek itu semua kayak apa ya? Kayak udah ada kisi-kisinya, kayak udah ada rangkaiannya, teman-teman nanti tinggal merangkum gitu. Jadi tadi ya, back dulu. Jadi kita mulai dari apa yang kita sukai. Kedua, bisa dimulai dari apa yang kita kuasai. Contoh misal teman-teman sekolah fashion design. Teman-teman jualan baju, teman-teman bisa mulai sharing dari apa yang dari ilmu yang teman-teman pelajari di sekolah atau misalnya di kuliah atau pendidikan non formal lainnya. Apa yang teman-teman kuasai, skill apa yang teman-teman punya, di situ teman-teman bisa mulai share dari sana. Kalau kayak aku, contoh aku ya, aku nggak lulus dari sekolah fashion design, tapi aku suka, aku berangkat ngebangun personal branding sebagai fashion designer itu dari apa yang aku sukai. Dari situ aku suka, terus dari situ aku mulai apa ya, kayak ikutan sekolah-sekolah fashion tapi singkat gitu, kayak kursus-kursus fashion. Kemudian yang terakhir, bisa kita mulai dari apa yang kita pelajari. Jadi hal-hal yang bisa kita pelajari nih, kita bisa berangkat dari situ. Kita, aku bingung apa yang aku sukai, apa yang kuasai, aku juga nggak banyak. Teman-teman bisa mulai dari apa yang teman-teman pelajari. Maksud pelajari itu apa? Hal-hal yang bisa teman-teman pelajari sekarang maksudnya. Gitu. Oke, teman-teman belum kuasai, teman-teman belum suka, tapi masih teman-teman bisa paksakan untuk teman-teman pelajari itu. Contoh misal, kayak aku suka baca, tapi aku nggak terlalu suka nulis. Tapi aku pengen belajar gimana caranya nulis. Kemudian aku pelajari itu nulis. Aku pelajari gimana caranya nulis yang benar, gimana caranya copywriting gitu. Jadi intinya kita berangkat dari SKP ini supaya personal branding kita nggak sampai jadi pencitraan. Berangkat dari yang kita sukai, berangkat dari yang kita kuasai, dan berangkat dari apa yang kita pelajari. Jadi yang kita pelajari itu kan bisa jadi sekarang kita belum bisa. Tapi bisa banget kalau misalkan kita mau nyemplung untuk pelajari. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang teman-teman bisa memulai
tadi PR yang SKP itu tolong dicatat dan teman-teman uraikan supaya materi hari ini nggak jadi ngawang-ngawang gitu. Saatnya memulai itu minimal ada 3 stage ini. Tahap pertama itu menentukan DNA atau identitas yang akan dieksplor. DNA ini bisa kita ambil dari mana? Bisa kita ambil dari SKP yang sudah tadi kita isi sebelumnya. Gitu. DNA diri kita mau apa? Gitu. Kita mengangkat personal branding kita sebagai apa? Kita mengeluarkan diri kita ke publik itu dengan seseorang yang punya skill apa? Punya keterampilan apa? Bisa berkontribusi apa? Itu ya, tadi DNA. DNA ini jadi tadi ya, meliputi yang SKP tadi. Jadi makanya kenapa sih SKP ini penting teman-teman isi. Karena kenapa? Ketika kita praktek, SKP itu yang salah satu yang bisa kita pakai. Gitu. Kemudian yang kedua, sinkronisasi from A to Z gitu. Jadi gini loh, banyak orang yang personal branding-nya random atau seenaknya, acak-acakan. Supaya nggak acak-acakan. Personal branding-nya rapi, kuat, itu kita harus sinkronisasi dari A ke Z. Dari A ke Z itu apa teh? Misal kita sudah menentukan DNA atau identity personal branding kita itu sebagai pengusaha muslimah, misal sebagai pengusaha muslimah yang terjun di pakaian-pakaian baju anak, misal ya, contoh ini. Sinkronisasi A to Z-nya adalah salah satunya cek kita harus, misal kita punya akun sosial media nih, punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter, punya TikTok. Apakah 4 sosial media ini sudah sinkron dengan personal branding yang akan kita bangun? Sinkronnya maksudnya gimana? Sinkronnya apa yang kita bahas di semua sosial media itu berarti harus sama, harus seragam. Ketika kita sudah menentukan, oh saya menentukan DNA saya sebagai pengusaha muslimah yang bergerak di bidang produk anak. Berarti kan apa yang kita angkat ke publik itu harus sama dengan identity personal branding yang sudah kita tentukan di awal. Jangan sampai ketika masuk Instagram bahasannya A, masuk Facebook jadi personal C gitu. Ketika masuk TikTok jadi orang yang berbeda lagi gitu. Nah, itu nggak akan ada terbentuk personal branding. Kalau teman-teman personal branding harus konsisten dan harus sinkron semuanya. Gitu. Dan itu bukan hanya di sosial media ya teman-teman, termasuk di pola pikir, wawasan kita, lingkaran pergaulan kita. Artinya kita harus menyesuaikan, termasuk penampilan gitu. Misalkan kita jualannya produk anak nih. Kalau produk anak kan kesannya keibuan ya, emak-emak yang keibuan, jualan kasih. Tapi penampilan kita tomboy, nggak ada keibuan sama sekali, nggak ada kayak, bukan tipe orang yang bisa dikonsultasikan masalah pendidikan anak gitu. Sedangkan produk yang kita jual adalah produk-produk untuk edukasi anak gitu. Kenapa? Makanya kenapa harus sinkron dari A ke Z. Kita tuh ngejual produk apa, kita DNA-nya apa, mau dikenal sebagai apa, artinya apa yang kita keluarkan, apa yang kita sampaikan ke publik itu semuanya harus satu track, satu jalan, satu DNA. Jadi harus ada benang merahnya gitu. Itu ya kurang lebih sinkronisasi dari A ke Z. Selanjutnya, stage yang ketiga, konsisten. Gak akan ada yang namanya dikenal, gak akan ada hal yang namanya orang ingat kalau kita nggak konsisten. Bahkan suatu hal yang bisa ditanamkan di otak manusia itu kan kalau sudah dikerjakan minimal 40 kali berturut-turut, orang baru ingat kan, orang baru merasa itu menjadi kebiasaan dirinya. Nah, sama personal branding juga begitu. Kalau misalkan kita mau diingat terus-terusan bahwa aku nih Ami amili, minimal berarti aku harus punya konsistensi untuk terus menggaungkan itu dimanapun, kapanpun gitu. Makanya kenapa hal kunci terakhirnya konsisten. Udah konsisten belum nih kita mengangkat personal branding kita di Facebook? Sehari posting berapa kali? Udah konsisten belum kita sharing value di Instagram? Udah konsisten belum kita sharing di TikTok misal? Udah konsisten belum kita membangun relasi dengan calon-calon pelanggan kita? Konsisten nggak kita mengangkat DNA itu dalam diri kita? Udah konsisten belum kita bisa jadi tempat konsultasi produk anak itu misal untuk customer kita?
Karena kalau nggak dibarengi konsisten, ya orang mudah lupa. Ingat loh, apalagi di dunia digital ini, orang tuh datang dan pergi. Publik yang viral tuh datang dan pergi dengan mudah. Hari ini dia terkenal, besok tiba-tiba ada orang yang sama sekali nggak terkenal, tiba-tiba viral. Tiba-tiba diingat orang. Makanya kenapa personal branding kita harus kuat banget. Karena itu di dunia digital ini sangat mudah banget orang terkenal, sangat mudah banget orang lupa. Makanya kalau misalkan kita nggak bangun personal branding kita, nggak gimana orang mau kenal sama toko kita, gimana orang mau hafal sama jualan kita gitu. Ingat kan, terakhir itu nggak tahu deh teman-teman, karena aku anak TikTok ya, karena aku kreator TikTok. Tiba-tiba ada satu kreator TikTok yang dikenal, viral, mendadak, diundang ke stasiun TV, itu hanya dengan menghujat orang, merendahkan orang. Dia langsung dikenal. Dan yang baik itu, yang kreator-kreator lain yang sering menyebarkan informasi-informasi yang bagus gitu, menyebarkan ilmu, kemudian menyebarkan tausiah atau dakwah, itu kayak blek aja lupa. Kalah nih sama si ini yang sekarang viral di mana-mana, ya sebenarnya kontennya adalah hujatan. Itu yang kita takutkan ketika kita nggak konsisten. Kita lupa, kita lama nggak muncul, ya orang lupa. Makanya kenapa harus konsisten? Terus aja supaya orang ingat, jangan sampai kita tenggelam gitu. Karena di dunia digital ini siapapun bisa naik, siapapun bisa turun. Gitu. Oke, next. Jadi pada akhirnya orang lain itu akan menilai kita dari apa yang kita lakukan dan value apa yang kita sebarkan secara terus-menerus. Ingat ya, tolong digarisbawahi ini, secara terus-menerus. Kalau misalkan kita hanya mengangkat DNA kita, mengangkat personal branding kita, sesekali, ya orang nggak akan ingat. Yang harus kita lakukan itu terus-menerus, teman-teman. Di semua sosial media, ingat tadi kata saya, sinkronisasi, semuanya harus sinkron. Oke, sinkronisasi. Jadi semuanya harus sinkron, jangan sampai di Instagram teman-teman jadi warna merah, kemudian Facebook tiba-tiba jadi orang kuning gitu. Jadi harus sinkron. Dengan sinkronisasi tadi, terus dengan stage tadi, dan rumus tadi yang SKP, ketika sudah kita lakukan, maka pasti akan lahir sebuah integritas. Integritas itu apa? Sesuatu yang orang ingat karena itu tanggung jawab kita menyebarkan value secara terus-menerus. Gitu. Nanti akan terbentuk integritas kita. Kepercayaan orang terhadap diri kita tuh terbentuk. Gitu. Dan itu tidak dibangun dengan waktu singkat. Itu semua harus dibangun dengan proses. Kemudian teman-teman ngerasa, aduh teh telat dong, sekarang udah banyak terkenal. No, tidak ada yang telat. Ingat saya bilang tadi, di dunia digital ini, siapa saja bisa naik tiba-tiba, siapa saja bisa turun tiba-tiba. Jadi jangan ngerasa telat memulai. Kemarin-kemarin yang terkenalnya siapa? Besok-besok siapa tuh kita? Ya kan? Misalkan kemarin-kemarin yang terkenalnya Dian Pelangi, contoh ya, untuk yang bisnis jadi. Kemarin terkenalnya Dian Pelangi. Sekarang terkenalnya siapa? Vanilla Hijab. Ami. Jadi semuanya itu ada proses. Kalau misalnya teman-teman mau mulai, nggak telat, mulai aja. Masing-masing punya prosesnya sendiri. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kayaknya slide terakhir. Nah, ini yang terakhir personal branding bisnis online ya. Ini kita kerucutkan sekarang personal branding untuk bisnis online. Jadi yang pertama, ini poin-poin ini tuh lebih kayak memudahkan dan menonjolkan. Yang pertama, bangun relasi. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa, ya aku bisa ngebangun personal branding dengan diriku sendiri gitu. Aku bisa maju sendiri. No. Sedangkan orang lain tuh udah maju ramai-ramai. Sekarang tuh musimnya kolaborasi. Jadi please teman-teman yuk bangun relasi. Bangun relasi sama siapa aja teh. Sama kompetitor tuh teman-teman bisa bangun relasi. Jangan anggap kompetitor itu musuh. Justru dengan adanya kompetitor, kita itu bisa maju bareng-bareng. Dengan adanya kompetitor, kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa berbagi banyak hal. Coba bangun relasi dengan kompetitor, dengan public figure.
dengan misal sesuaikan dengan produk apa yang teman-teman jual, dengan public figure yang apa ya, kayak relate sama produk yang teman-teman jual. Bangun relasi dengan mentor bisnis, bangun relasi ke lingkaran orang-orang yang ada target marketnya. Maksudnya sesuai dengan target market yang kita jual. Contoh nih, misalkan jualan tadi ya produk anak, ya nyemplunglah ke lingkaran itu, nyemplung dong ke lingkaran parenting, ke lingkaran orang-orang yang mereka itu peduli sama anak-anaknya. Nyemplung ke situ, bangun relasi. Karena salah satu alasan kita akan mudah naik personal brandingnya dengan membangun relasi, dengan kenal dengan banyak orang. Karena ingat, kenal dengan banyak orang itu bisa menambah ilmu, menambah rezeki. Allah tuh nggak salah ya ngasih tahu bahwa silaturahim itu memperpanjang rezeki. Betul, itu banget, relasi itu memperpanjang rezeki. Makanya jangan abaikan poin ini. Saya dan suami itu sampai mengagendakan minimal 1 minggu sekali kita pasti silaturahim ke tempat orang. Wajib hukumnya. Karena kenapa? Dari silaturahim itu banyak value, banyak hal yang bisa kita ambil. Kalau misalkan berpikir, oh relasinya harus dengan orang yang di atas kita ya, biar kita bisa pansos, misalkan kayak gitu ya. Enggak kok, gitu. Justru ketika kita ngebangun relasi, ketika kita memperkenalkan diri kita ke semua banyak kalangan, khususnya dengan kalangan-kalangan yang sesuai dengan target market kita, ya itu juga sebenarnya menambah value untuk diri kita. Karena ingat, ilmu itu tidak hanya bisa kita ambil dari orang yang posisinya di atas kita, tapi orang-orang yang mungkin secara keilmuan ada di bawah kita, justru kita bisa menangkap insight-insight baru loh dari sudut pandang orang-orang yang mungkin misalkan dia nggak sekolah gitu. Jadi jangan mengkategorikan relasi seperti apa ya, pansos gitu. Oke, yang kedua, eksis. Semakin karya kita dikenal, semakin kita dipercaya. Eksis ya teman-teman, eksisnya di sosial media, terserah teman-teman mau ambil ranah mana, pokoknya teman-teman eksis masuk komunitas yang sesuai dengan target market, silahkan gitu. Mau di sosial media silahkan, mau eksis dengan karya silahkan. Misal karya, contoh bikin buku, contohnya nulis misal, atau kayak public speaking, ngisi sharing di mana-mana boleh. Atau eksisnya dengan cara misalkan bikin konten misalkan konten parenting, kalau misalkan produknya anak-anak, atau misalkan konten masak-masak gitu. Ya sesuaikan aja dengan target market yang mau teman-teman grab gitu. Jadi ingat ya, no eksis, nggak ada penjualan kalau nggak eksis. Oke, kemudian yang ketiga, semakin kita dipercaya, maka akan semakin mudah kita menarik calon pelanggan gitu. Jadi tadi ya, semakin kita dipercaya, semakin kita dikenal banyak orang, semakin kita punya pengikut setia, maka apapun yang mungkin kita jual, apapun yang kita tawarkan, ketika orang udah percaya, ya orang beli. Gitu. Kemudian yang terakhir, balik lagi, konsisten ya. Jadi memang personal branding ini bukan hal yang bisa kita bangun 1-2 hari, minimal setahun teman-teman konsisten, dan teman-teman di situ akan diingat. Jaga kepercayaan dengan baik, karena kenapa? Jangan sampai integritas kita rusak, melakukan hal-hal yang mencoreng, bertolak belakang dengan value yang kita angkat tadi. Makanya tadi di awal saya bilang, hati-hati tergelincir sama personal branding. Jangan sampai personal branding ini jadi pencitraan saja. Karena bisa jadi kita jenuh, bisa jadi kita capek. Bisa jadi kita jenuh, bisa jadi kita capek. Terus kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan value yang kita angkat. Akhirnya kita kehilangan kepercayaan dari orang lain. Gitu teman-teman. Mungkin itu ya Teh, pemaparan singkatnya. Boleh mungkin banyakin di diskusi aja. Masya Allah, Teh Ami. Jadi fungsi handphone jangan cuma buat yang hal-hal yang lain ya Teh ya. Jadi itu harus difungsikan untuk membantu melejitkan omset kita ya justru ya. Oh pasti, ya, iya dong. Oh ya Teh, tadi berbicara sama tentang DNA ya.
Saya boleh ya sekaligus diskusi. Kadang-kadang kita sendiri nggak kenal sama diri kita, Teh. Gimana ya, Teh, untuk mengidentifikasi DNA kita supaya orang melihat status di media sosial kita itu juga seperti yang Teteh bilang gitu, nggak cuma ngelihat udah lupa gitu. Oke, tadi ya supaya konsisten itu kan salah satu caranya dengan kita memang mengeluarkan sesuatu yang emang menjadi personality dari diri kita, jadi nggak dibuat-buat. Terus gimana, Teh? Karena banyak orang yang nggak kenal sama dirinya sendiri gitu ya. Yes. Nah, makanya kenapa sebelum melakukan personal branding, kenali dulu ke dalam gitu, kenali dulu dirinya. Gimana caranya? Kalau saya, Teh, minimal saya bertanya ke 10 orang terdekat kita, apa pandangan mereka tentang kita? Karakter apa yang mereka tangkap tentang kita? Jadi kayak kesan apa diri kita di personal branding lah ya, itu personal branding kita di 10 orang yang terdekat kita itu apa? Pertama Keluarga itu. kecil kita dulu ya berarti ya. Ya, dari lingkaran. Kalau menurut aku jangan hanya keluarga ya, maksudnya keluarga boleh masukin, tapi kan kalau keluarga terbatasnya dengan suami, mungkin anak-anak, orang tua, adik kakak gitu. Karena bisa jadi seseorang itu lebih eksplor ketika dia berkumpul dengan teman-temannya. Ada kan yang tipenya kayak gitu, dia di keluarganya lebih banyak diam, tapi ketika dia di luar dia eksisnya jumpalitan gitu. Makanya kenapa kalau misalnya teman-teman mau ngecek itu coba lingkaran keluarga teman-teman cek menurut mereka pandangan tentang diri kita kayak apa. Kemudian di lingkaran pertemanan, inner circle teman-teman nih, teman-teman terdekat gitu. Coba ditanya, apa yang mereka ingat tentang diri kita kalau misalkan kita sebutkan diri kita. Yang pertama itu nanya ke orang-orang terdekat. Kemudian yang kedua, jadi tadi hal ini memang bisa kita kenali kalau kita riset kayak gini loh. Kalau kita nggak riset, kayak kita menyebutkan kelebihan sama diri kita sendiri gitu. Kayak nasi jatuhnya kan. Iya benar. Jadi emang harus riset. Atau jangan-jangan cuma perasaan kita doang ya, Teh ya? Nah, bisa jadi perasaan, sedangkan sudut pandang orang itu kita abaikan gitu. Tuh. Jadi kalau misalkan hal-hal berupa penilaian yang tadi kan rumusnya apa namanya, branding itu apa? Itu sesuatu yang orang katakan ketika kita nggak ada. Gitu. Makanya kenapa coba kita tanyakan, kita riset ke orang-orang terdekat kita, keluarga, pertemanan, teman kantor misalkan, gitu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa riset di sosial media masing-masing. Gimana orang teman-teman di sosial media, ini kan emak-emak jualan online ya. Kenapa saya kasih rekomendasi untuk riset di sosial medianya masing-masing? Karena teman-teman jualan online. Minimal teman-teman share tuh di status WhatsApp atau Instagram atau Facebook. Apa sih yang teman-teman ingat tentang saya gitu? Kita riset. Kita apa jangan-jangan selama ini kita hanya bayang-bayang gitu. Cuma lewat doang. Apa jangan-jangan selama ini toko kita sama sekali jadi ingat sama calon pelanggan gitu. Kemudian yang terakhir, ini sih kalau menurut aku penting. Ini menurut aku penting ya, ini yang terakhir juga ikut penting. Tes. Teman-teman bisa tes Vivin, bisa tes, banyak lah ya tes kepribadian. Teman-teman bisa tes kepribadian karena ternyata aku juga baru ada hal-hal yang, oh ternyata aku baru tahu personality aku yang itu tuh ternyata ya aku baru tahu setelah melakukan tes. Jadi aku tuh kompetisinya rendah. Aku baru tahu itu setelah aku melakukan tes. Jadi ketika aku melakukan tes, aku baru tahu kalau aku orangnya nggak seneng berkompetisi. Aku nggak seneng berlomba sama orang lain. Aku nggak peduli orang lain bisnisnya mau sejauh apa, aku nggak peduli. Aku tipe orang yang udah lurus aja, mikirin bisnis sendiri, nggak tengok kanan kiri. Tapi ternyata itu juga jadi kelemahan, bukan kelebihan. Kadang kita berpikir, itu kelebihan ya gitu. Tapi ternyata itu bisa jadi bumerang. Itu bisa jadi kelemahan kita. Gitu. Makanya kenapa kita nggak pernah tahu, kadang ada kayak kepribadian yang terpendam gitu di dalam, yang nggak keluar, dan kita nggak tahu apakah itu jadi kelebihan atau itu jadi kekurangan.
Makanya kenapa sebaiknya tes aja. Terus salah satu hal yang ternyata aku, oh iya bener, pantesan selama ini tuh gini-gini. Ketika aku tes, ternyata kemampuan visual aku lebih tinggi dari yang lain. Gitu. Jadi dari kepribadian aku yang lain. Jadi salah satu kelebihan aku yang bisa dieksplor itu di visual. Jadi aku tuh peka, aku tuh jeli, itu jelek, itu nggak harus di situ, itu harusnya gini, itu kelihatannya bagusnya gini. Jadi ternyata kemampuan aku di visual, gitu teman-teman. Makanya kenapa tadi sebaiknya tes aja supaya kita bisa eksplor mana kelebihan yang bisa makin kita eksplor dan kita kembangkan, mana kekurangan yang bisa kita redam, kita minimalisir, gitu. Dan kita kayak kita evaluasi lah, gitu Teh. Itu share termasuk aktivitas keluarga kita atau hanya personality kita aja? Karena kan kadang-kadang ya saya banyak nemuin juga di-share tuh foto-foto keluarganya, anak-anaknya, apa segala macam itu. Apakah itu perlu atau enggak ya? Kalau itu udah masuk ranah pribadi ya, udah maksudnya Bukan personal branding itu kalau ya? teman-teman, ya maksudnya kalau misalkan bisa mendorong personal branding ya silahkan diangkat aja. Tapi kalau misalkan tapi Teh aku mau share aja nih ke orang-orang kalau aku keluarganya gini gitu. Tadi kan balik lagi ke DNA-nya. Apakah teman-teman mau jadi orang yang bukan kelihatan mungkin ya. Jadi orang yang family oriented gitu. Mungkin salah satu posting menguatkan gitu Teh. Tergantung berarti ya, tergantung kita mau dikenal sebagai apa ya, gitu bukan ya Teh ya? Iya, Seperti balik itu lagi. ya? Oke. Makanya kenapa CSKP itu penting, sama formula yang tadi aku share itu teman-teman bisa kayak diurai lagi, teman-teman catat lagi, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kenapa itu penting? Karena itu semua yang bisa jadi kayak rel gitu buat teman-teman ketika aku mau posting ini supaya nggak keluar dari track, supaya tetap on the track tuh salah satunya dengan tadi nge-breakdown poin-poin yang sudah tadi aku sebutkan gitu. Jadi jangan sampai random. Sebenarnya kadang-kadang aku juga kelepasan sih random, tapi jangan keseringan aja supaya on the track gitu. Kalau menyimpang balik lagi gitu loh Teh. Oke. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Oke, ada Mbak Livia, Elsa, dan Mbak Neng Bunda 3M. Boleh silakan dibuka. Silakan, Mangga, Teh Livia. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Nih dapat kesempatan langsung nih ngobrol sama Teh Ami. Di sini pertama sebenarnya saya udah usaha itu sekitar 5 tahun. Cuman saya tuh nggak merasa bahwa personal branding itu penting, karena ya maksud saya tuh kayak ya udahlah gitu, jualan aja, nggak mikir ke sana. Nah di sini apakah untuk personal branding itu kita harus punya produk yang kita buat sendiri gitu? Maksudnya tuh bukan yang ngambil dari orang lain. Sedangkan kan saya jualannya itu semacam distributor ya, kayak bukan punya brand sendiri ya. Nah itu yang pertama itu. Nah selanjutnya kan ngelihat Teteh tuh kayaknya pede gitu ya. Nah saya tuh kayak malu untuk istilahnya apa ya, malu untuk mengiklankan produk gitu, memberitahu ke teman-teman bahwa misalnya saya tuh jualan seperti ini. Nah rasa pede itu tuh gimana sih supaya bisa membangun kepedean kita dengan produk yang kita punya, dan apa ya namanya di sini. Nah bagaimana Teteh menanggapi, kan pasti suka ada hater ya. Nah, gimana Teteh menanggapinya gitu? Karena kadang saya tuh kalau usaha tuh yang dipikirin, gimana ya kalau orang yang nggak suka sama kita gitu. Itu segitu sih pertanyaannya. Makasih. Ya, terima kasih sama-sama Mbak makasih Livia. Teh Livia.
Mangga Oke, Teh, langsung jawab aja. langsung jawab aja. Oke, tadi kan apakah personal branding itu hanya untuk brand owner? Maksudnya orang-orang yang punya produk gitu atau produsen. Enggak, sama sekali. Personal branding ini bisa diterapkan sama semua orang, bahkan orang yang nggak jualan sama sekali. Kalau saya meyakini semua orang itu wajib punya personal branding. Personal branding baik ya, karena ada juga orang yang personality-nya dikenal sama orangnya sebagai orang yang buruk gitu. Kita kan pasti mau yang baik kan ya gitu. Malah menurut aku personal branding itu saking pentingnya, gak hanya wajib dimiliki sama orang yang jualan. Orang yang nggak jualan, mau dia karyawan, mau dia pegawai bank, atau misalkan dia mahasiswa, dia sendiri harus punya personal branding kalau misalkan dia mau jadi orang yang punya pengaruh dalam hal-hal baik gitu. Apalagi kita yang jualan, penting banget. Gak harus brand owner. Semuanya yang jualan tuh penting banget personal branding. Kenapa? Karena gimana orang akan mengingat toko online kita kalau kita sama sekali nggak punya personality. Kita sama sekali nggak diingat sama calon pelanggan kita. Gitu. Jadi personal branding itu nggak hanya cuman untuk brand owner, untuk penjual bakulan misalkan ya, penjual bakulan yang jadi distributor dan sebagainya itu juga penting. Kenapa? Supaya customer itu gini loh. Kayak gini, ada toko online A, dia jualan gamis dan sebagainya gitu, dengan produk-produk busana muslim. Kemudian ada toko online B. Si A ini dia tuh aktif melakukan personal branding, dia aktif di Facebook-nya, dia aktif menyapa pelanggan-pelanggannya, dia aktif di WhatsApp-nya, dia personal branding. Dengan toko B, dia yang hanya ya udah upload katalog doang, share konten doang, cuman upload jualan aja, jualan terus yang dia upload. Sedangkan ini si A dia membangun interaksi dengan pelanggan-pelanggannya, dia membangun interaksi dengan followersnya, dia memunculkan dirinya, personal branding dia sebagai pemilik owner dari toko online A misalkan. Misalkan Teh Sinta, saya Sinta loh, brand dari gamis, yaitu toko online yang menyediakan puluhan brand gamis misalkan. Itu kan personal branding. Ketika ada toko A, ada toko B, customer kita akan memilih belanja kemana? Ya pasti mereka akan memilih ke toko yang tentunya mereka ingat, yang selalu muncul di timeline-nya, yang nyapa mereka, yang membangun hubungan dengan mereka gitu. Jadi kenapa personal branding itu penting? Supaya apa? Ketika orang pasti bakal merapat ke orang yang mereka ingat. Mereka ingat, yang mereka kenal, yang mereka percaya. Gitu. Jadi yang bakulan juga penting ya personal branding. Kemudian tadi yang keduanya apa ya, Mbak Dian? Maksudnya biar pede gitu bahwa kita tuh jualan ini gitu, nggak ya kadang malu juga gitu, ada malu sih sebenarnya ya yang membuat Malunya kenapa? ya misalnya kayak kan saya kebetulan jualannya pakaian dalam ibu hamil gitu ya, ibu hamil menyusui gitu, kayak nggak pede aja buat nawarinnya, apalagi mungkin kalau di sosial media saya tuh ada cowok juga ibaratnya kayak gitu. So buat ngilangin rasa nggak pedenya itu tuh gimana, dan kayak takut gimana ya malu sih, intinya malu. Oh, malu. Ini itu semua kalau malunya dari dalam diri berarti kita harus banyak diskusi sama diri kita sendiri. Maksudnya karena malu itu dari diri kan. Kalau malunya dari diri, tapi kalau misalkan malunya dari cuman gara-gara di sosial media kita ada lawan jenis, sedangkan produk yang kita jual itu produk dalaman wanita misalnya. Nah, kalau malunya hanya karena itu, artinya kita bisa meminimalisir Teh. Kenapa nggak dicoba di sosial medianya diprotek aja hanya untuk followers perempuan. Jadi kita bisa bebas tuh posting jualan dan sebagainya. Tapi kalau malunya emang udah dari kita, artinya kita yang harus banyak bicara sama diri kita sendiri. Kita yang harus nabrak mental block kita gitu. Mental block tuh apa? Mental block tuh kayak perasaan nggak mampu, rasa-rasa kayak aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku malu. Itu mental block.
Nah, itu harus didobrak, harus dilawan. Jadi kalau misalkan mau maju, ya solusinya harus keluar dari zona nyaman. Ketika zona nyaman kita udah malu postingnya seadanya, atau postingnya iklannya hanya japri-japri ke orang-orang yang kita kenal, ke sesama perempuan misal. Sedangkan sharing itu kan bisa kayak iklan gitu, itu kan bisa disaring. Misalkan kita tentukan aja gimana caranya orang-orang yang masuk ke kolam penjualan kita itu nggak ada lawan jenis, sosial medianya diprotek, dibuang aja cowok-cowok, IG-nya digembok gitu. Jadi kita bisa bebas jualan. Tapi kalau misalkan malunya dari dalam diri, artinya kita yang harus melawan mental itu harus dilawan, keluar dari zona nyaman mau nggak mau. Karena kalau kita masih terus-terusan di zona nyaman, ya itu mah pilihan. Kalau misalkan Teteh mau ada di zona nyaman terus, ya artinya mungkin proses jualannya, kemudian penjualannya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau Teteh mau ngedobrak diri, mau ngelawan mental block, keluar dari zona nyaman, bisa jadi Teteh melejit gitu. Ya. Ya, semangat ya Mbak Livia. Tadi terakhir apa ya? Gimana caranya percaya diri ya? Ya, kayak ada hater, soalnya kayaknya hater itu kadang dari keluarga sendiri gitu sih. Persaingan itu Teh. Lebih tepatnya ke persaingan ya Teh Hami ya. Ya bisa jadi. Kalau aku mendang hater, semua orang pasti ada ya. Apalagi kita Rasulullah aja ada hatersnya ya. Apalagi kita gitu, Rasulullah, walinya Allah, yang Masya Allah gitu. Nggak ada celah, tauladan buat kita semua, ada pembencinya gitu. Ada aja. Bahkan ujian beliau itu dilemparin dan sebagainya. Kita, apalagi kita manusia biasa yang mungkin kita juga punya salah, kita juga punya kekurangan, kadang kita lupa menyapa saudara, mungkin, dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman menemui hal-hal semacam haters, anggap aja itu semacam kerikil. Ingat nggak, kayak filosofinya gini, ban kendaraan itu nggak bisa jalan, anggap aja itu tuh kayak kayak emang harus ada gitu, emang harus ada supaya kita maju gitu. Sama Allah tuh emang udah diadain tuh hal begitu supaya kita maju gitu. Jadi tadi ya aku jadi pengen cerita juga tentang yang tadi setelah aku tes itu, salah satu kelemahan aku nggak, jadi aku nggak peduli orang lain mau maju apa, aku nggak peduli, aku fokus ke diri aku sendiri, aku fokus ke bisnis aku sendiri. Nah itu minimnya jiwa kompetisi ini tuh, jadi minimnya jiwa kompetisi ini bikin aku nggak terlalu ngegas gitu, bikin aku nggak terlalu ngegas dalam bisnis. Tapi itu sisi jeleknya. Tapi sisi positifnya adalah aku nggak peduli ketika orang mau ngomongin gimana, bodoh amat gitu. Jadi ya itulah, Allah tuh udah ngasih kayak diri kita tuh seimbang, gimana caranya kita ngambil mana yang saatnya kita ngegas kepribadian A, saatnya kita misalkan ngeredam kepribadian itu gitu Teh. Jadi haters ya udah anggap aja itu mah emang harus ada kayak penyemangat lah. Ini aku nemuin ya, aku nemuin kayak insight baru dari film yang habis aku tonton. Jadi kata-katanya gini, jangan sampai prasangka orang itu terwujud. Aku lupa kata-katanya gimana, intinya jangan sampai prasangka orang terwujud gitu. Ketika ada orang yang ngeremehin kita, ngomongin kita di belakang, ngejelek-jelekin kita, artinya kita harus melakukan hal-hal yang berlawanan dari apa yang mereka sangkakan sama diri kita. Ketika kita dapat omongan-omongan negatif, itu jangan sampai mewujudkan apa yang mereka prasangkakan gitu loh. Gitu, jadi buktikan aja. Ya, siap. Oke, cukup ya Mbak Livia ya. Ya, kita kasih kesempatan untuk peserta berikutnya. Ini Teh juga udah banyak nih chat yang bertanya via kolom chat nih Teh. Mau yang raise hand dulu atau yang mau di kolom chat Teh? Karena udah bertumpuk juga di switch aja ya, di switch aja ya. Sekarang untuk yang di kolom chat Teh, untuk pertanyaan pertama
ini mengenai kolaborasi. Nah, bentuk kolaborasi yang baik itu seperti apa Teh buat meningkatkan personal branding kita dengan baik dengan kompetitor maupun dengan kalau yang ada endorse ya artis kali begitu ya gitu. Mau satu-satu atau langsung dirangkum Satu-satu semuanya? aja ya. Langsung dijawab aja ya? Satu-satu aja, Teh. Oke, siap. Silakan Teh Ami. Oke, bentuk kolaborasi itu banyak sebenarnya. Kalau misalnya sama kompetitor, teman-teman bisa bikin live bareng, misal ya, live bareng. Kemudian bisa sharing, kolaborasi, bikin karya bareng gitu. Kalau misalnya bisnisnya di fashion, apa teman-teman bikin kayak gini nih, webinar bareng gitu. Sebenarnya banyak gitu tipe-tipe kolaborasi, atau mau nulis bareng gitu. Banyak lah pokoknya tipe-tipe kolaborasi, bisa teman-teman cari inspirasinya dari orang-orang yang udah banyak kolaborasi. Aku tuh kayak model mencontoh jiwa kolaborasi yang tinggi itu dari Pak Sandiaga Uno. Lihat deh, beliau tuh berkolaborasi dengan siapapun, dengan kalangan manapun, dengan latar belakang bendera apapun gitu. Itu salah satu alasan kenapa beliau bisa diterima sama banyak kalangan. Dia kolaborasi sama anak milenial, dia kolaborasi sama ulama, dia kolaborasi dengan banyak kalangan yang bahkan dia kolaborasi sama hatersnya gitu. Itu ya amazing banget ya. Justru di situ kalau menurut aku, dia nggak hanya kolaborasi dengan orang-orang dia gitu. Dia juga kolaborasi sama orang-orang yang bisa jadi nggak milih dia. Aku pernah lihat podcast apa YouTube ya, dia tuh ngundang narasumber yang nggak sejalan dengan karir politik dia ketika dia nyalon gitu. Itu ambil positifnya ya, bukan bahas politik, tapi itu kita bisa ambil positifnya gimana seseorang bisa ngambil vibrasi positif apapun dari semua orang gitu, bahkan dengan lawan politik sekalipun. Kolaborasi itu Teh. Oke, yang saya jadi ingat Odading aja dia membangun personal brandingnya kolaborasi ya Teh ya. Iya. Konsisten Jadi, kan dia ngomong kata kasar. Betul, walaupun tidak baik tapi ya Iya. itulah personal branding. Bukan begitu ya Teh Ami ya? Makanya dia aja yang membangun personal branding dengan kata-kata kasar, dia konsisten, dia mau gitu. Lah, kenapa kita harus mundur dengan kita yang yakin kalau personality branding kita yang mau kita angkat adalah hal baik gitu. Siap. Oke, Mbak yang tadi bertanya cukup ya, mudah-mudahan ya. Ini untuk pertanyaan yang berikutnya ya, sebelum yang tadi live, ada rangkuman pertanyaan dari kolom chat, Teh Ami. Jadi batasan konsisten kita membangun branding di sosmed itu seperti apa? Kita hanya perlu satu atau kita harus punya lebih dari satu untuk media sosial yang bisa kita gunakan untuk mensampaikan personal kita? Apakah kita perlu punya nama unik juga di setiap label medsos kita? Monggo Teh. Kalau misalkan nama asli kita cukup sulit diingat sama orang kayak aku ya. Jadi aku kalau kata Kang Dewa, nama kamu tuh Najmi Nurul Haq susah banget diingat gitu. Coba bikin nama yang gampang gitu. Oke, nama anak pesantren aku bikin. Maksudnya jadi kalau sekiranya nama kita tidak bisa membackup personal branding kita, ya bisa misalkan ambil nama sedikit atau teman-teman buat nama panggung sendiri, nggak masalah. Nama itu silakan teman-teman. Ada orang yang namanya tuh emang udah unik, namanya udah mudah dikenal, kenapa nggak pakai gitu? Atau teman-teman mau pakai nama kecil, terserah bebas. Kayak siapa tuh personal branding yang mahasiswa itu? Neng, siapa tuh nama aslinya si Fatur? Hah? Apa? Nah, nama aslinya Atiatul Muqtadir. Susah kan orang nyebut gitu. Dia mau bangun personal brandingnya, ya udah panggil aja Mas Fatur, ya kan gitu. Susah banget disebutnya emang nama dia. Apa tadi? Atiatul Muqtadir. Oke, jadi makanya kenapa nama unik itu kadang penting kalau misalkan nama kita misal susah disebutkan
atau nama kita kurang menjual gitu. Itu nama unik. Terus tadi satu lagi apa ya Teh? Perlu berapa media medsos untuk orang bisa tahu personal branding kita? Cukup satu atau semua medsos kita? Gimana? Perlu berapa? medsos ya? Iya. Jadi kayak masing-masing medsos itu punya generasi, punya pengikut yang berbeda generasinya. Sesuaikan sama apa yang teman-teman mau angkat. Contoh kan teman-teman personal branding berapa? Contoh cocoknya misalnya di Facebook. Atau ternyata target market dari produk teman-teman adanya di Instagram, anak-anak milenial. Teman-teman bisa ngebangun itu di Instagram. Atau ternyata Gen Z, lebih ke Gen Z gitu, target marketnya teman-teman bisa masuk ke TikTok, misal. Contohnya kayak gitu. Kalau sekiranya nggak mampu untuk membangun semuanya sekaligus, teman-teman bisa bangun satu persatu. Gitu. Karena gini, kemampuan orang dalam ngebangun personal branding di semua sosial media itu beda-beda. Maksudnya gini, ada orang yang dia tuh kelebihan energi, dia itu kuat, tahan banting, dan siap struggle sama semuanya gitu. Dia, kalau kata bahasa Sundanya sekarang lagi hits, dia edankan semuanya di sosmed, Facebook, di IG, di Twitter, di TikTok. Dia gencarkan semuanya karena dia merasa dia mampu, dia bisa dengan energinya dia itu. Tapi ada orang yang, aduh, aku kayaknya ngurus satu sosmed aja pusing banget ya gitu. Karena mungkin keterbatasan emak-emak ya, sambil ngurus anak dan sebagainya misalkan. Ya nggak apa-apa, fokus aja dulu satu, tapi teman-teman besar di situ. Tapi kalau untuk orang yang juga siap nge-push semuanya dan siap optimal di semuanya, menurut aku push aja semuanya. Apalagi kalau sudah punya DNA, teman-teman kan nggak kayak bingung mikirin konten gitu. Kalau menurut aku ya, teman-teman bisa apa yang teman-teman share di Facebook bisa teman-teman visualisasikan dalam bentuk video dan teman-teman sharekan itu di TikTok gitu. Jadi kayak sejalan aja kontennya gitu loh Teh. Semua sosial media. Apa yang teman-teman share di Facebook bisa teman-teman share juga di IG. Contohnya gitu. Memanfaatkan semua media ya Teh. Kayak ibu-ibu kayak aku ya, aku ngerasa aku terbatas, aku nggak bisa bangun channel YouTube. Bikin channel YouTube stuck di 3 video, nggak bisa jalan. Akhirnya aku switch ke TikTok. Oh ternyata aku lebih bisa beradaptasi dengan kerasnya dunia TikTok gitu daripada dunia YouTube. Akhirnya YouTube saya tinggalkan, saya masuk ke TikTok. Jadi sesuaikan sama kemampuan teman-teman. Kalau perkara konten sebenarnya semuanya bisa seiringan kalau misalkan teman-teman sudah menemukan benang merah dari personal branding. Gitu. Baik. Yang raise hand boleh Mbak Ibu atau Mbak Neng Bunda Tri M. Ya. Halo Mbak, Teh Hami, dengar suara saya? Teh? Halo, Teh? Tes? Teh Hami, dengar nggak? Terdengar ya? Halo? Terdengarkah Teh? Mungkin Teh Hami mungkin terputus untuk hubungan suaranya ya. Halo? Halo? Ya, Teh. Suara saya nggak keluar, Teh? Udah keluar lagi, Teh. Terdengar nggak suaranya Teh? Keluar kah?
Nggak keluar, Oke, Teh. suara aku terdengar. Udah. Kalau Mbak Dian, Kedengeran, masuk Teh. soalnya Mbak Dian di aku nggak ada suaranya. Udah, sekarang udah jelas kok. Suara kita terdengar nggak, Teh? Coba Ibu Neng boleh terdengar nggak ya kira-kira kalau bicara? Iya, halo? Sudah terdengar ya? Nggak ada suara Teh Dian ya? Terdengar sama saya. Dua-duanya udah terdengar, Teh Ami terdengar, Di Teh Dian. aku kok nggak kedengeran ya suara Teh Dian? Mungkin ke pencet itunya ya, speakernya. Di aku suara Teh Dian hilang. Speakernya coba, Teh. Ada mic, ada speaker, mic-nya oke, speakernya mungkin bisa dicek Teh Amili. Kayaknya Nggak Teh bisa Ami nggak dengar bisa kita. mendengar suara Kenapa kita ya? nih. Jadi lewat chat aja bicaranya ya. Oke, gimana? Oke, sip. Udah sih. Habis saya terdengar sih suara Teh Ami. Oke, udah. Sudah terdengar, Oh, Teh? ternyata udah terdengar. iPods aku mati sebentar, Teh. Iya. Mohon Ternyata maaf ya para peserta. iPods aku Oke. mati. Siap. Sudah bisa dilanjut, Teh? Oke. Boleh sok sambil jalan aja. Oke, sambil siap. aku benerin iPods. Boleh Ibu Neng Pertanyaan Bunda berikutnya 3M aja. bisa silakan bertanya. Iya, terima kasih Teh Ami. Sharingnya subhanallah, alhamdulillah bisa ketemu lagi di sini. Ini terkaitan dengan tadi yang rumus personal branding itu kan, salah satunya adalah kita harus menguasai apa yang kita bisa gitu ya. Nah, berkaitan dengan personal branding, jadi saya itu kan jualannya palu gada tuh. Nah, busana iya, kadang makanan iya, terus ya yang inilah gitu ya. Nah, apa yang harus saya munculkan duluan gitu? Produk dulu atau kemampuan saya dulu. Kebetulan saya kan mungkin kemampuannya yang saya kuasai kalau di personal saya itu adalah mungkin tentang baking, terus berkebun ya seperti itulah. Jadi kayaknya nggak nyambung banget dengan apa yang saya jual gitu. Nah itu. Terus yang kedua adalah terus apakah kita perlu menguasai personal branding reseller kita ya supaya maksudnya sebatas mungkin kita supaya kita klop atau nyambung lah dengan reseller kita. Terus yang ketiga adalah bagaimana tipsnya tadi kan supaya ada di stagnya itu ada yang stag 2 dan 3 itu adalah sinkronisasi dan konsisten. Nah, terkadang kita ketika membuat konten mungkin ya di sosmed itu kadang lebih tergoda dengan iklan mulu gitu ya. Sementara personal brandingnya kita tidak kita agak alihkan dulu gitu. Nah, bagaimana supaya kita trik and tipsnya ya supaya tetap sinkron dan tetap konsisten di situ. Terima kasih Teh Ami atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh Ami mau langsung jawab untuk Suara aku jelas, Teh. Oke, jelas Teh. Aku nggak pakai iPhone, mati. Untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Neng Bunda 3M, kaitan rumus tadi itu Teh, harus menguasai apa yang kita punya. Nah, kadang katanya jualannya palu gada nih Teh, gitu. Jadi gimana cara mensinkronkan antara apa yang kita kuasai dengan apa yang kita jualin gitu loh. Silakan Teh. Jualannya apa aja Teh? Lebih seringnya sih di fashion, cuman terkadang juga ada kayak misalnya makanan, misalnya kayak pernah saya jualan kayak di bakso, terus ada juga di bumbu jamur alami itu. Nah itu sih yang sering, maksudnya saya tuh lebih seneng jualannya apa yang saya biasa pakai gitu ya, gitu yang saya pakai. Oh ya kayaknya orang-orang perlu juga nih, jadi saya
jualin. Mm-mm. Jadi karena tadi palu gada, sedangkan skillnya di baking sama berkebun. Iya, oke. Sebenarnya baking sama berkebun juga masih apa ya? Masih kayak hal-hal yang digeluti sama emak-emak gitu. Selama konten-konten itu bisa teteh angkat dan konten itu bisa digiring ke produk yang teteh jual, menurut aku sah-sah aja. Tapi kalau misalkan terlalu loncat nih dari baking, mungkin kalau dari baking ngegiring ke jualan kayak bumbu-bumbu yang jamur-jamur gitu, seiring ya, maksudnya mudah gitu loh menggiringkan pelanggan dari konten-konten baking yang sudah teteh share ke jualan produk bumbu. Tapi kalau misalkan loncat dari baking dan berkebun ke fashion, itu masalahnya. Ya nggak? Itu masalahnya. Nah, teteh bisa kolaborasikan aja apa yang teteh kuasai dengan apa yang teteh jual. Misal, oke, ini nih sharing aja. Ini outfit berkebun gitu. Outfit berkebun gitu contohnya. Misalkan outfit berkebun aku nih pakai gamis daily dari apa yang teteh jual, bukan dari brand A. Oke. Jadi teteh bisa share tips sambil pakai produk yang teteh jual gitu. Gitu teh. Apa ya, saran sederhananya, tapi memang akan lebih mudah, jauh lebih mudah kalau kita memang fokus jualannya apa, tapi kita apa ya, ekspor di situ. Jadi kita nggak bingung ngebangun personal branding kita tuh mau dieksplor dari sudut yang mana gitu. Karena jangan sampai tadi benang merah yang sudah kita bangun, terus kita juga sharing lagi hal yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan mau mudah diingat, konsisten di satu benang merah. Gitu teh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Teh Neng Bunda, apakah perlu kita berkolaborasi atau intens bertemu dengan para reseller nih Teh, gitu? Karena kan para reseller pasti produknya sama, begitu ya? Bu Neng, pertanyaannya seperti itu kurang lebih ya? Jadi lebih ke apa, harus mengenal gitu, harus mengenal personal brandingnya para reseller gitu. Maksudnya mengenal personal branding yang mereka bangun atau kita mengenalkan personal branding ke mereka? Gimana? Yang bangun yang reseller bangun. Atau apa namanya? Jadi mungkin Halo? Mbak Diana keluar ya? Oke, lanjut aja mungkin ya. Lanjut aja Teh. Oke, jadi kalau menurut aku, kalau misalkan kita mengenal personal branding dari tim kita, mungkin bisa membantu. Selama itu bisa membantu ke penjualan, bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan ternyata itu hanya menguras energi, sebaiknya tidak dilakukan gitu. Tapi memang menurut aku nih, ke tim kita juga harus mengenalkan bahwa personal branding itu penting. Misalkan jualan produknya fashion, kita punya reseller, resellernya malah ngelakuin personal brandingnya di hal lain, nggak sejalan dengan apa yang dijual, yaitu akan bertentangan. Maksudnya kalau kayak gitu personal brandingnya kan nggak akan mendukung proses penjualan gitu. Makanya itu mungkin kenapa kita penting ngebangun relasi sama reseller itu lebih ke di situ sih. Kayak mengajak reseller kita juga untuk melakukan personal branding di track yang tepat gitu. Lebih tepatnya evaluasi kali ya Teh ya, untuk para reseller gitu. kita. Ya. Jadi sharing lah. Nah tadi salah satunya, terus Teh gimana caranya untuk mengenali gimana menilai personal branding kita di mata orang lain? Salah satu yang bisa kita tanya adalah reseller kita, karena mereka itu sering berinteraksi sama kita gitu. Oke, ini masih berhubungan dengan masalah konsisten nih Teh, tadi ditanyain. Jadi kalau saya boleh merangkum itu sebenarnya
lebih perlu mana gitu, personal branding apa selling? Karena kalau menurut Neng Bunda ini katanya kalau misalnya personal branding terus kapan ngiklan jualannya, katanya seperti itu. Silakan Teh. Oke, jadi gini, fitrahnya manusia tuh nggak suka dijualin, ya nggak? Sok, pasti aja. Ini apa ya? Kayak teman-teman tanya ke diri sendiri. Kalau teman-teman buka sosial media, postingan A jualan, turun ke bawah si akun B jualan hard selling nih, akun C jualan hard selling nih. Sehari, 2 hari bertahan tuh sama ngebuka postingan jualan. 3 hari itu dia pasti udah mulai bosen dong ngelihat hard selling terus gitu. Jadi kalau misalkan nanya Teh, kalau personal branding terus kapan jualannya? Ya apakah itu ini gitu? Maksudnya karena orang juga nggak suka dijualin belak-belakan. Mungkin orang suka dijualin ketika postingan yang kita jual adalah sesuatu yang dia sukai, sesuatu yang dia butuhkan, ya kan? Orang bakal seneng gitu. Tanpa kita harus mengatur kapan kita hard selling, kapan kita soft selling pun, ketika produk yang kita jual itu orang followers kita sukai, kemudian followers kita minati gitu, mungkin terus-terusan juga nggak masalah. Tapi masalahnya dari ribuan followers kita di sosial media, apakah tepat semuanya dengan apa yang kita posting? Apakah tepat semuanya produk yang kita posting adalah produk yang mereka butuhkan? Bukankah dalam ketika kita mau ngejual itu harus ada proses merayu? Maaf ya, maksudnya lebih kayak soft selling. Supaya mereka tahu produk kita. Bahkan kadang orang yang nggak butuh akhirnya beli cuma gara-gara soft selling. Tapi ketika kita hard selling, ya orang yang benar-benar suka, benar-benar butuh aja yang beli. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, Teh, lebih penting mana, personal branding atau selling? Dua-duanya penting, seimbangkan. Kalau terus-terusan selling, orang bosan dan teman-teman akan ditinggalkan sama followers. Nah, personal branding ini membantu followers untuk tetap setia, ngedengerin teman-teman, ngebaca tulisan teman-teman di sosial media gitu, berinteraksi sama teman-teman. Personal branding yang membuat mereka tetap connect sama kita gitu. Sekalipun kita nggak jualan gitu. Makanya ketika kita bangun personal branding, ketika kita sering berinteraksi sama mereka di luar hal-hal berbau jualan, jadi relate lah apa yang kita bahas dengan apa yang mereka alami gitu. Mereka kan ngerasa terwakilkan dengan begitu. Jadi ketika kita jualan pun mereka nggak jemu gitu. Oh iya, Tete udah lama nggak jualan, akhirnya dia beli. Gitu. Tapi kalau kita terus-terusan jualan, akhirnya kita akan ditinggalkan karena mereka juga bosen. Bisa jadi hari ini mereka butuh produk itu, besok lusa apakah mereka butuh lagi? Enggak kan? Gitu. Jadi harus imbang. Oke, berarti kalau misalnya selling terus orang juga kayaknya jadi paranoid ya, bosen dan mungkin terganggu ya Teh ya, gitu. Kadang-kadang ada yang masuk lewat kita ting tong ternyata ya itu bunyinya penawaran produk atau apa gitu. Ya, mungkin lebih soft kali dengan kita mencoba untuk personal branding ini ya, gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Teh Ami, ini ada yang masalah konsisten tadi Teh Ami dan masalah pengenalan DNA. Kadang-kadang seperti tadi Teh Ami itu bilang ada di Instagram ada apa namanya metode untuk menanyakan profil kita seperti apa gitu ya. Tapi ternyata kok tanggapannya no respon gitu Teh. Jadi membuat orang itu jadi tidak konsisten untuk memperkenalkan dirinya sendiri gitu. Jangan-jangan orang malas mau kenalan sama saya gitu. Nah itu gimana tuh Teh mengatasi perasaan malu atau jenuh gitu. Silakan Teh Ami. Jadi takut ternyata nggak direspon gitu ketika kita nanya, ketika kenal saya kalian ingat apa? Nggak ada yang komen gitu ya. Iya benar. Nah, sebenarnya kalau menurut aku ketika kita riset ya, bahkan ketika nggak ada komen itu bisa jadi data. Ketika nggak ada yang komen itu bisa jadi data, itu bisa jadi cerminan bahwa kita emang nggak dikenal sama orang sama sekali gitu loh. Gitu. Berarti kalau menurut aku justru
di situ kita bukannya udah males gak dikenal, aku apalah, aku remahan rengginang misalkan gitu. Jangan gitu. Justru dari situ kita tahu, oh ya Allah, ternyata orang-orang tuh nggak tahu aku loh. Ternyata 5.000 followers di Facebook ini nggak kenal aku gitu. Itu artinya teman-teman harus mulai memperbaiki tadi, memperbaiki pola personal branding teman-teman. Apakah teman-teman itu jadi orang yang hadir, jadi orang yang diingat atau tidak gitu. Justru ketika nggak ada yang komen, bukannya harus sedih, harus jadi jadi aku tahu, aku pikir selama ini aku terkenal, ternyata tidak gitu. Sedih loh. banget ya Teh ya. Justru menurut aku ketika kita riset, nggak ada respon pun adalah sebuah data gitu. Itu menunjukkan bahwa kita memang belum dikenal. Artinya kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu loh Teh. Siap. Satu lagi nih Teh dari pertanyaan di kolom chat. Kan tadi kan kalau ada hater lovers ya, kalau lovers kan kita cukup senyum, kalau haters udah kita tinggalin. Nah kadang-kadang haters itu kan ada yang sifatnya memfitnah. Apakah kita perlu klarifikasi di sini Teh? Ada yang bertanya seperti itu. Menurut aku tergantung kasus ya, maksudnya kita nggak bisa mengeneralisir fitnah itu. Ketika fitnahnya fitnah ringan yang tidak terlalu merugikan kita, yang sekiranya ya udahlah itu mah bisa jadi angin lalu, ya menurut aku anggap aja angin lalu, jangan memperbesar masalah gitu. Kadang kalau klarifikasi makanya kenapa tergantung case-nya. Ketika kasus sederhana yang mungkin bisa jadi orang lupa dengan seiringnya waktu, gak perlu klarifikasi, karena kadang gara-gara si haters itu, jadi gini loh, kadang ada haters yang dia ikut keangkat gara-gara kita klarifikasi gitu loh Teh. Bayang nggak? Jadi misal masalah itu sebenarnya nggak terlalu besar, terus si haters itu juga nggak terlalu terkenal, tapi gara-gara kita klarifikasi, orang jadi tahu masalahnya. Orang malah jadi tahu masalahnya. Iya, dan ternyata si haters itu malah jadi kita bantu angkat. Jadi kadang gak usah gitu ngasih panggung buat orang-orang begitu. Tergantung kasusnya tadi ya. Tapi ketika kasus itu berat dan memang luar biasa merugikan kita, sebaiknya diusahakan untuk klarifikasi tanpa memberikan panggung buat dia. Gitu loh. Soalnya sekarang banyak banget loh orang-orang yang pengen viral tuh dengan cara gitu. Hate speech gitu kan. Jadi stop kasih panggung buat orang-orang yang kayak gitu. Kalau mau kasih panggung sama orang-orang yang punya karya gitu. Baik Teh Ami, Masya Allah, ternyata personal branding itu untuk di dunia bisnis emang perlu ya Teh. Jadi jangan ada kata-kata lagi, kayaknya nggak perlu deh personal branding. Nah justru personal branding ini yang akan melejitkan penjualan kita ya Teh ya. Gitu. Iya. Masya Allah. Jadi no selling, no branding, no selling. Benar nggak Teh? Iya. Kurang lebih seperti itu ya Teh ya. Teh, Masya Allah ini. Oh iya, nggak eksis, nggak laris. Nah itu benar-benar tuh. Buat quote kita tuh ya, panitia. Nggak eksis, nggak laris. Catat Mbak. Ini Masya Allah ya, nggak berasa sekali udah kita di penghujung. Mungkin untuk Teh Ami, saya mohon izin minta tolong dibuatkan closing statement untuk para peserta biar lebih semangat lagi meroketkan penjualan mereka masing-masing. Silakan Teh Ami. Oke, alhamdulillah teman-teman, sharing saya tentang personal branding sebenarnya singkat karena saya belajar personal branding itu sampai berhari-hari, sampai ngebul gitu. Ibaratnya ini bahasa sederhananya, semoga nggak puas, supaya teman-teman bisa cari lagi materi-materi ini, lebih mendalami lagi, cari ke guru-guru yang lain, silahkan. Karena memang ini waktunya sangat terbatas gitu. Tapi semoga dari yang sedikit ini, yang kecil ini bisa teman-teman praktekkan. Khususnya tadi ya, rumus tadi yang SKP, kemudian 3 stage yang harus teman-teman lalui sampai teman-teman mengaplikasikan yang poin 4 tadi. Gimana caranya mengeksplor personal branding kita supaya memang sampai dikenal sama orang gitu. Jadi intinya dalam sebuah pelajaran apapun, yang penting itu di action. Jadi mau teman-teman sesering apapun belajar, kalau minim action ya tidak akan berdampak gitu. Dan
satu hal yang aku pelajari, ketika kita action di situ kita bisa tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang enggak kita lakukan. Kalau kita punya ilmu, tapi kita cuma jadikan ilmu itu hanya sebagai catatan, kita nggak akan pernah tahu apakah ilmu itu berhasil atau tidak gitu. Jadi yang harus dicoba itu ya action. Kalau udah action baru kita bisa evaluasi apakah ini efektif atau tidak gitu. Gitu. Jadi saran aku sharing aku hari ini coba dipraktekkan dulu sampai optimal, bener-bener kayak sampai ngebul, bener-bener teman-teman bikin catatan besar untuk konsep personal branding teman-teman, praktekkan, dan dari situ teman-teman baru bisa evaluasi apakah teman-teman harus ke langkah berikutnya ikut workshop branding lain dan sebagainya gitu. Karena menurut aku kadang manusia tuh kayak apa ya? Kayak lapar gitu. Lapar tapi nggak kenyang-kenyang gitu. Lapar ikut workshop ini, ikut workshop itu, tapi nggak pernah action. Nah, itu sama aja buang duit, mendingan step by step action. Nanti dari action itu teman-teman bisa ngedapetin evaluasi apa yang harus diperbaiki, apa yang harus teman-teman cari lagi. Jadi, selamat mencoba, ingat konsisten, karena personal branding itu nggak dibangun sehari 2 hari. Gitu. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terus buat teman-teman yang hari ini udah menyimak, kemudian ada pertanyaan yang mungkin tidak terjawab atau mau connect sama aku, silahkan ke Facebook aja, Facebook Najmi Nurul Haq, atau di Instagram Ami Amili, atau di TikTok Bisnis Emak-Emak. Saya on di 3 sosial media itu, Facebook, Instagram, sama TikTok. Facebooknya Najmi Nurul Haq, Instagramnya Ami Amili, TikToknya Bisnis Emak-Emak. Boleh teman-teman kalau misalnya mau ada yang nanya, kontak ke sana aja. Baik, jazakillah khair Teh Ami. Jadi kuncinya adalah action dan konsisten ya Teh Ami ya. Baik teman-teman semua, boleh dipersilakan untuk membuka videonya. Yang belum buka videonya, kita ucapkan terima kasih kepada pembicara kita sambil melambaikan tangan, silakan. Terima kasih Teh Ami. Boleh dibuka suaranya. Sama-sama. Terima kasih Teh. Assalamualaikum. Terima kasih Tata. Jazakillah khair Teh Ami. Terima kasih semuanya. Gila Teteh. Khair Teh Ami. Jazakillah khair Teh Ami. Baik Teh Ami, terima kasih saya ucapkan. Semoga apa yang diberikan Teh Ami pada siang hari ini tidak menjadi hanya catatan di buku kita, menjadi buku harian kita saja, tapi kita langsung action, kita action dan action gitu. Yang penting tadi kuncinya adalah konsisten. Ya, alhamdulillah untuk sesi kelas Muslim Entrepreneur kita pada siang hari ini sudah memasuki di penghujung. Untuk para peserta setelah tadi materi gitu ya, saya juga akan memberikan door prize untuk para penanya secara langsung. Tadi ada Mbak Livia sama Mbak Neng Bunda 3M gitu. Dan saya juga masih memberikan ada 3 door prize untuk para peserta yang bersedia untuk memberikan testimoninya untuk acara kelas kita di siang hari ini. Boleh raise hand kepada para peserta. Silakan. Nggak cuma di sesi kita hari ini, di sesi-sesi yang kemarin sudah kita lakukan ya, untuk sesi MEC yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tapi kita belum pernah nih meminta testimoni dari para peserta. Boleh? Silakan Mbak Eka dan Mbak Eli. Mbak Eka dulu ya, Mbak Eka Wati, silakan Mbak Eka. Suaranya tolong dibuka untuk Mbak Eka. Mbak Eli yang udah buka, Mbak. Oke, silakan Mbak Eli. Ya. Terima kasih Mbak Dian. Suara saya kedengeran nggak? Jelas sekali, Mbak Eli. Monggo silakan. Ini saya ngomong.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Diana dan komunitas MEC ini. Alhamdulillah saya sudah ikut ketiga, dari pertama itu Ustadz Randy, Mbak Muri, sama yang hari ini Teh Ami. Menurut saya tuh luar biasa, isinya tuh daging semua. Masya Allah. Benar-benar. Dan ini gratis ya, luar biasa banget deh, saya keren banget, dan itu ilmunya benar-benar bermanfaat banget untuk saya, dan saya rasa mungkin ibu-ibu seluruh di grup ini ya, termasuk di grupnya sendiri sih Teh, itu luar biasa, di grupnya kan juga inspiratifnya. Ada hari-hari yang sharing, ada hari-hari yang jualan, itu luar biasa. Menurut saya itu bermanfaat sekali deh. Insya Allah berkah buat kita semua. Itu mungkin Teh Diana. Terima kasih Mbak Eli Alawiyah. Untuk selanjutnya Mbak Eka Wati boleh memberikan testimoninya. Silakan Mbak Eka. Iya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Udah kedengaran belum suara saya? Sudah terdengar, tapi videonya boleh dibuka Teh. Mau kenal juga nih iya. saya. Boleh ya? Ini gimana cara buka videonya ya? Yang ada tulisan gambar kamera, diklik aja. Nah, cantik ternyata ya? orangnya. Oh. Silakan Mbak Eka. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak atas kesempatannya. Senang banget udah ikut sharing. Ini emang materinya bagus banget, terutama buat bisnis di era pandemik sekarang ini. Emang perang konten itu luar biasa, benar kata Teh Ami gitu ya. Kita bisa memilih menjadi agen pembawa kebaikan atau sebaliknya, itu memang kita yang punya pilihan gitu. Jangan sampai kita mati hanya meninggalkan jejak keburukan gitu. Dan ini bukan lebih dari sekedar ilmu untuk bisnis ya, tapi juga menebar banyak kebermanfaatan menurut saya. Gitu. Makasih banyak Teh Ami dan Teh semuanya, ilmunya bermanfaat banget. Baik, terima kasih Mbak Eka Wati sudah memberikan testimoninya. Ya, satu lagi Mbak Konita Khairunisa. Kayaknya saya kenal ini adik kelas saya ya. Silakan Ica testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang banget sih yang kedua itu kan aku nggak ikut karena waktu itu juga jadi nggak kedua semakin mau nambah lagi gitu. Jadi kayak Masya Allah banget. Jadi semakin kita banyak tahu, justru kita semakin banyak nyari tahu lagi gitu. Terus materinya juga keren banget. Dari yang pertama trendy itu ngena banget, terus sama yang sekarang itu baru tentang kita hanya di sosial, tapi ternyata gak harus mau istilahnya keluar dari zona nyaman, terus coba buat menambah kepercayaan diri juga. Jadi senang banget bisa dapat materi yang benar-benar keren banget dari acara ini. Gitu. Oke Ica, semangat ya Ica ya. Mudah-mudahan bisa terus jalan di sini. Ica, terima kasih ya sudah memberikan testimoninya. Oke teman-teman semuanya, pasti masih penasaran ya. Seperti tadi Ica bilang, semakin kita banyak tahu, semakin kita malah pengen tahu ternyata gitu ya. Ternyata ilmu Allah itu ya lebih luas dari lautan yang ada gitu. Jadi kita masih punya satu sesi lagi. Jadi teman-teman jangan lupa catat tanggalnya bahwa kita masih punya pertemuan terakhir. Nah, pertemuan pamungkas kita ya di tanggal 14 November 2020. Jangan sampai terlewat gitu ya, karena ini juga sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua di sini, sehingga kita bisa berlangsungkan acara pada siang hari ini dengan lancar dan
penuh semangat ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya ucapkan selaku MC, selaku moderator, ucapan terima kasih kita kepada para sponsor, Galeri Salihah, Bolsing Eco, Jahwahijab.id, Klinik Berkah Medika, Gitaros MCI. Oke teman-teman semua, saya selaku moderator sekaligus MC, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaklumi, kita ketemu lagi 2 pekan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman semua, kita ada sesi foto sebentar ya. Oke, saya foto Ya, dulu ya. perlihatkan videonya dan berikan wajah yang tercantik. Sebentar. Kalau review. Oke, sebentar. Gita yang foto ya? Oke, sebentar. Saya siapkan dulu yang terbaik. Sebentar. Oke, ini ada beberapa, ada 2 ini ya, ada 2 layar, jadi 2 kali ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 kali lagi di layar berikutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, luntur nanti. Alhamdulillah. Oke, saya pulangkan kembali ke Teh Gita. Silakan Teh Gita. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mbak-mbak semua yang sudah mengikuti. Jangan lupa nanti tanggal 14 November 2020 kita bertemu lagi di acara Make sesi keempat bersama Bapak Muhson Rofi, seorang trainer bisnis online, internet dan digital marketing, growing hack enthusiast, co-founder Gamistic, dengan tema optimasi media sosial dalam bisnis. Ya, jangan sampai di ketinggalan. Stay tune di Zoom-nya nanti tanggal 14 November 2020. Kami panitia semuanya undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.